Shalom. 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 Ya. Sebelum kita mau katakan dalam pujian kita, ajarku berdiam dekat di rumahmu, di hatimu. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita akan masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan dengan kita mengatakan bahwa hanya Dia yang terindah dalam hidup kita. Katakan Kau yang terindah, Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepada. Katakan ku sembah Kau. Yes Tuhan, kami sembah Kau. Ya Allah, yes Tuhan, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ya Allahku. Mari tinggikan nama Yesus. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lidah tak mengagung. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari sekali lagi segenap hatimu katakan, Kaulah yang Kau yang terindah. Benar Tuhan, Kaulah yang terindah dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis
kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Biarkan musik akan mengalir. Mari sembah Allah kita yang hidup. Mari tinggikan Dia dengan mulut. Yesus, mari naikkan syukur. Oh, Dianya yang termanis, Dialah yang tercinta, Dialah yang terindah. Katakan itu dalam hatimu kepada, sampaikan ungkapan itu kepada Tuhan. Jangan biarkan hatimu terpendam. Ungkapkan semua perasaanmu kepada Tuhan. Ungkapkan rasa cintamu kepada Dia. Kepada Dia yang sebagai juru selamatmu secara pribadi. Ku sembah Kau, ya Allahku, Yesus. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada luput, tak berteru, menyembah Yesus, Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Yesus, Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Benar Bapa, benar Tuhan. Engkau yang termanis, Engkau yang terindah dalam hidup kami. Karena Engkau adalah juru selamat kami yang hidup, juru selamat kami yang dahsyat Tuhan. Dan saat hari ini Bapa, kami datang menyembah Engkau, kami datang meninggikan Engkau ya Allah. Mulut kami, tubuh kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Pakai setiap kami Tuhan yang hadir pada hari ini. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya tatkala kami datang menghampiri Engkau Bapa, kami benar-benar layak di hadapan-Mu Tuhan. Berotoritaslah Engkau di ibadah kami di Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah nama Tuhan yang kami tinggikan, nama Tuhan yang kami puji. Segala kuasa-kuasa yang mengganggu ibadah kami ini Tuhan, kami tolak, kami tengking di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Kau telah memimpin kami Tuhan dalam ibadah ini. Kau menjaga kami, tetangga kami, kanan, kiri, depan, belakang Tuhan. Kau mengurapi semuanya ya Bapa, supaya tidak mengganggu ibadah kami ini Bapa. Kami serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Dan kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita akan terus melanjutkan memuji Tuhan kita. Kita mau katakan dalam pujian nyanyian kemenangan iman nomor 289. Terpujilah Allah. Begitu kasihnya untuk dunia.
Dan seminggu ini waktu dan tempat saya persilahkan. Be thou my vision, engkaulah surya hidupku. Ketika lagu ini dinyanyikan, raja itu tidak menjadi marah tapi menjadi takluk dan menjadi mengenal, mencari Tuhan. Disinilah reformasinya Irlandia untuk mengenal Tuhan. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam engkau ku kenang, di hadiratmu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh, kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa surgawi engkau kuasaku. Kuasa surgawi, kuasa surgawi engkau kuasaku. Puji nama Tuhan. Jadi kekuatan lagunya ini ucapan syukur hati saya. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih
yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Amin. Bersyukur pada Tuhan karena kasih setia Tuhan yang begitu selalu memberkati kehidupan saya pribadi dan juga keluarga. Saya bersyukur karena waktunya pada hari Selasa tanggal 20 kemarin saya ditambahkan usia saya pada Tuhan 1 tahun lagi. Saya bersyukur sekali itu. Karena penyertaan Tuhan yang begitu, Tuhan selalu mengasihi kami dan memberkati di dalam setiap kehidupan kami. Sangat-sangat Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa memberkati di dalam setiap kami dan keluarga. Ya, saya pengucapan syukur saya cuman hanya Tuhan memberkati saya sampai usia segini, ya itu ya sungguh-sungguh setiap perjalanan hidup ini memang yang tidak mulus-mulus saja. Seperti yang dinyanyikan Musimai tadi, itu sungguh-sungguh kalau dinikmati benar-benar air mata ini tidak akan berhenti meneteskan. Karena ya saya kemarin juga menyanyi lagu itu, tapi Bapak bilang, itu bersedih, jangan menyanyikan lagu itu. Saya juga, saya bersyukur ini udah dinyanyikan dengan Mae tadi, jadi saya juga mengikut nyanyi tadi. Itu penyampaian syukur saya ditambahkan usia saya pada Tuhan 1 tahun lagi pada hari Selasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Atas pimpinan penyertaan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari, dan sampai saat ini saya bersyukur karena anak kami Rina juga ditambahkan usianya, dan itu semua bukan karena kekuatan atau kemampuan kami sebagai orang tua, namun itu adalah anugerah yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami sungguh bersyukur karena kami sebagai orang tua, kami sungguh diberi kepercayaan untuk diberikan anak yang istimewa buat kami, di mana memang kami harus ekstra untuk anak kami yang satu ini dalam mengurus dan membimbing anak kami ini, anak Rina ini. Tapi saya bersyukur sekali karena Tuhan tidak pernah melepas kami, Tuhan senantiasa menolong kami, dan Tuhan berikan kekuatan kepada kami sehingga sampai saat ini kami masih diberikan kepercayaan dari Tuhan untuk membimbing mengurus anak kami. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kami, karena kami terus mohon pertolongan pada Tuhan, dan kami serahkan semua juga kepada Tuhan. Dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami yakin dan percaya bahwa semua itu adalah kehendak dan rencana Tuhan. Dan kami juga mohon dukungan doanya untuk anak kami Rina di dalam ulang tahun yang sudah kepala 3 bahkan lebih, ya. Tolong doakan supaya anak kami Rina ini makin dipulihkan kesehatannya, juga terus segera dipertemukan dengan pasangan hidupnya. Dan kami sebagai orang tuanya juga mohon tolong doakan untuk kami selalu kuat dan selalu taat dan setia kepada Tuhan.
Dan kami ucap syukur juga untuk Pak Tri yang memang akhir-akhir ini agak drop, namun Tuhan masih memberikan kekuatan, masih bisa kesana kemari. Bahkan ini tadi mau ke gereja pun dia sudah ketepar. Saya bilang kuat enggak, kalau enggak kuat enggak usah ke gereja, saya bilang gitu. Ya udah pelan-pelan katanya gitu. Puji Tuhan, saya di dalam perjalanan saya berdoa terus, Tuhan tolong lindungi suami saya karena bawa motor, takut jatuh, jangan sampai jatuh di jalan. Saya bilang, Pak, kalau kira-kira enggak kuat berhenti, saya bilang gitu. Puji Tuhan bisa sampai di sini dengan selamat, dan Tuhan berikan kekuatan kepada Pak Tri. Itu semua karena berkat Tuhan yang luar biasa. Itulah ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Kiranya saksian kita hari ini itu menjadi pengalaman hidup kita, dan kita boleh saling membangun, saling menguatkan bahwa pengalaman-pengalaman hidup kita boleh bagikan kepada kita sesama kita di tempat ini. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Kita mau katakan dalam pujian kita bahwa hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa kita boleh tenteram. Sedang semuanya bangkit berdiri.
supaya Saya serahkan kepada hambanya. Supaya memancar senantiasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak untuk anugerah dan kasih setiamu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati sukacita pada hari ini bersama-sama dengan anak-anak Tuhan di CKM Injil Indonesia Filipi Cengkareng Jakarta ini, bukan karena kami hebat kuat, tetapi oleh karena Tuhan begitu baik dan amat baik dalam kehidupan kami. Mendengar kesaksian daripada anak-anak Tuhan, penyertaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan mereka. Dan kami bersyukur Bapa, waktu yang indah kami akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Dan setiap kami yang sudah hadir dalam rumah-Mu ini, Tuhan kosongkan pikiran kami dengan pikiran yang sia-sia mengganggu ketentraman kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami. Dan berfirmanlah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur dan saya katakan sangat bersyukur dengan berbagai hal yang ada di sekitar kita. Dan sampai saat ini kita masih boleh berdiri dan boleh beraktivitas. Semuanya adalah oleh karena, saya selalu katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena penyertaan Tuhan yang begitu mengasihi kita dan mempercayakan kita untuk menjalani hidup sampai saat ini. Mari kita membaca lagi dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 10. Kita berdiri lagi ya. Galatia 6 ayat yang 9 dan 10, kita membaca bagian firman Tuhan ini dengan bersuara 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika tidak menjadi lemah. Karena itu, sama-sama ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang berbahagia setiap kita membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, saya akan duduk kembali. Terima kasih untuk kerjasama yang baik dalam membaca bagian firman Tuhan ini. Saya ingin kita mengulangi beberapa firman Tuhan yang kita sudah pelajari. Minggu pertama, karena sudah akhir bulan, minggu pertama kita sudah belajar tentang ya taat Kristen, bagaimana kekristenan yang taat. Yang kedua, kekristenan yang sejati, dan minggu lalu kekristenan yang bercahaya. Nah, sekarang adalah bagaimana Kristen itu dan dia harus berbuat baik. Karena tema yang sudah kita ambil ini sebenarnya dalam jadwal kita itu tentang bagaimana keluarga dan juga bagaimana kita yang harus berbuat, lakukan sesuatu, tapi karena kondisi pandemi yang ada dan untuk memotivasi kita lebih lagi, dan ada beberapa hal yang kita harus buat, yaitu tentang berbuat baik. Berbuat baik. Nah, ini adalah suatu kata-kata yang, kalimat yang sangat dibutuhkan dan sangat diharapkan dewasa ini. Saya garis bawahi di sini katakan berbuat. Kata berbuat itu artinya ada satu tindakan. Ada satu wujud nyata yang dikerjakan. Ya, kami diskusi pada hari Jumat kemarin tentang kasih. Tidak hanya cukup kita katakan aku mengasihi, aku hidup dalam kasih, kalau tidak ada wujud daripada kasih tersebut. Demikian juga dengan berbuat, artinya berbuat artinya ada wujud yang dilakukan, kebaikan. Apa itu? Banyak hal.
Saya mengambil satu gambaran ini yang orang sedang memberi sedekah ya, begitu. Mungkin ada banyak hal, wujud-wujud yang kita sudah lakukan. Melalui perhatian kita, melalui doa-doa kita, dan juga melalui banyak hal yang bisa kita kerjakan. Hakikat berbuat baik ini semata-mata pada perbuatan baik. Bukan pada nilainya, tetapi hati dan juga tujuan dalam berbuat baik dan memberi sesuatu. Karena kalau kita melihat ada orang memberi, ada motivasi tujuannya. Kalau kayak orang demo, kok senang sekali demo, ya karena ada motivasinya supaya dapat sesuatu gitu, tapi bukan murni. Yang saya ingin tekankan di sini adalah bahwa hakikat berbuat baik itu bukan semata-mata pada perbuatan baik itu, tetapi bagaimana dengan motivasi dan tujuan dan hati yang memberi. Kalau orang memberi sesuatu bagi kita dengan mungkin mukanya yang tidak terlalu bersahabat, kita mungkin perasaan kita menerima juga tidak terlalu baik gitu ya. Anak kami kalau dia minta sesuatu, kalau kita kasih dengan senyum, terima kasih. Kalau kita kasih dengan satu hal yang tidak, mungkin sikap dia bisa melihat satu dari raut wajah kita, dia akan ada apa sih? Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan masalah perbuatan baik itu yang dibutuhkan saat ini, tetapi bagaimana dengan hati dan tujuannya. Perbuatan baik dilakukan oleh orang Kristen akan memiliki dampak positif yang sangat luar biasa. Karena memang kita adalah hidup dalam kasih, dan seharusnya itu harus kita buktikan dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Karena ya, kekristenan identik dengan berbuat baik. Tidak sedikit orang yang tidak tertarik, tidak mau, tidak suka dengan kekristenan. Bukan masalah doktrin kita, bukan masalah iman kita, tetapi bagaimana dengan orangnya. Ya, slide berikut ini ada seorang kakek di sini ya, mungkin saudara kenal ya. Ya, kalau kita pernah kenal Mahatma Gandhi, dia ini adalah tokoh India yang juga sangat terkenal dan sangat berpengaruh, dan dia menyuarakan tentang kedamaian bagi orang India. Mereka dalam satu tekanan, dan juga dalam berbagai hal yang dia lakukan, dia banyak mengutip di situ dikatakan khotbah di bukit. Ya, banyak dia mengutip tentang khotbah di bukit. Ada seorang penginjil namanya Eli Stanley John, dia tertarik untuk menanyakan si Mahatma Gandhi ini. Kok dalam setiap pembicaraannya, dalam setiap perkataan yang dilakukan ini, dikatakan bahwa dia bertemu dengan Mahatma Gandhi dan bertanya, sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Kristus, mengapa Anda kelihatannya sangat keras menolak untuk menjadi pengikut Kristus? Tapi apa kata Mahatma Gandhi? Dia katakan, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Saya suka Kristus Anda, tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, apa yang disampaikan oleh Kristus yang juga dihidupi dan kita menghidupinya, itu akan sangat berpengaruh. Bahkan Mahatma Gandhi mengatakan bahwa kalau itu yang dikerjakan, pasti orang India mayoritas menganut agama Kristen. Tetapi karena yang mereka lihat adalah kehidupan kekristenan tidak diwujudkan dengan berbuat baik, akhirnya itu yang
membuat mereka tidak tertarik. Mungkin juga misi yang dibawa ke Indonesia. Dia berbarengan dengan orang Belanda. Akhirnya dia bilang agama penjajah. Artinya orang tidak tertarik akan hal itu karena kehidupan kekristenan itu tidak dipancarkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memang suka atau tidak, dunia ingin dan mau melihat bukti daripada kehidupan kekristenan dan ajaran-ajaran yang sudah diajarkan. Berbuat baik, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Itu adalah ajaran-ajaran yang dilakukan dan disampaikan, dan apabila kita menghidupinya dalam hidup kita, tentu Tuhan dipermuliakan. Mengapa kita harus berbuat baik? Yang menjadi alasan kita harus berbuat baik adalah yang pertama, ya di sini dikatakan bahwa kita baca ayat yang ke-9, 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kalimat yang saya garis bawahi di sini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Dan ini adalah satu kalimat perintah Allah. Apa kalimat perintahnya di sini? Dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kata jemu-jemu di sini artinya jangan bosan-bosan. Dan kita harus terus melakukannya dan terus melakukan dalam kehidupan kita. Perintah ini bukan hanya ditujukan kepada orang Galatia. Yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada mereka jemaat di Galatia, tetapi perintah ini adalah perintah Allah yang disampaikan kepada seluruh pengikut-pengikutnya dan anak-anak Tuhan. Karena kekristenan identik dengan perbuatan baik, karena itu adalah satu perintah. Dan perintah ini sifatnya adalah imperatif. Artinya di sini dikatakan bahwa perintah yang harus dikerjakan, bukan alternatif. Kalau alternatif bisa ya dan bisa tidak, dan mungkin ada hal-hal yang lain yang harus bisa kita kerjakan. Tetapi ini adalah satu kalimat imperatif yang harus kita kerjakan. Dan juga perintah ini dibuat supaya kita sebagai orang Kristen itu dikatakan tidak jemu-jemu. Artinya sangat mendukung bagi kita gagasan ini untuk kita terus dan terus berbuat baik. Perintah Allah untuk kita berbuat baik ini supaya kita sebagai orang Kristen tidak main hitung-hitungan katanya. Ataupun kita jemu-jemu untuk melakukannya. Berbuat baik bukanlah masalah suka atau tidak, senang atau tidak. Tetapi yang ditegaskan di sini adalah bagaimana kita taat melakukan perintah Tuhan. Ketaatan kita untuk melakukan perintah Tuhan. Perintah supaya kita berbuat baik. Harus kita kerjakan dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Bukan juga masalah faktor perasaan. Kalau kita senang, kita lakukan. Kalau tidak, ya tidak. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diingatkan kepada kita bahwa hal ini adalah suatu bagian dari kehidupan kita sebagai orang Kristen yang harus kita kerjakan. Untuk berbuat baik, karena ini perintah. Kalau kita tidak melakukan perintah, ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Bukan masalah alternatif, tapi kita mengerjakannya dengan pertolongan Tuhan. Kasih Allah yang ada dalam kehidupan kita yang memungkinkan kita untuk berbuatnya. Khotbah diskusi kami yang dipimpin oleh Ibu Tri, Allah adalah kasih. Karena kita sudah memiliki kasih, seharusnya kita harus memancarkan kasih tersebut.
Dan juga intinya dalam bagian firman Tuhan ini perintah Allah. Karena Allah berbuat baik kepada kita terlebih dahulu dan seharusnya kita berbuat baik. Kapan Tuhan itu berbuat baik kepada manusia? Itu saat manusia berbuat dosa. Dalam kehidupan kita juga demikian, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Mungkin itu tidak gampang, tidak susah. Dia memberi karena kita memberi karena kita sudah diberi. Tetapi saat kita memperhatikan berbuat baik kepada orang-orang yang mungkin seteru kita, itulah yang menjadi ajaran firman Tuhan. Yaitu perintah untuk kita berbuat baik. Dan yang berikut, mengapa kita harus berbuat baik? Yang menjadi alasan kita untuk harus berbuat baik adalah pada ayat yang ke-9 dan 10. Kita baca bagian firman Tuhan sekali lagi. Kita baca ayat yang 9 aja. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saya garis bawahi kalimat di sini adalah kita akan menuai. Artinya prinsip di sini, setiap orang yang menabur, dia pasti menuai. Setiap kita berbuat baik dimanapun kita berada, tentu perbuatan baik itu kita akan terima dan pasti kita terima. Dan kalau terjadi penolakan-penolakan tersebut, ya berkacalah dengan diri sendiri, ada apa? Apakah memang karena salib yang harus kita pikul, ataukah karena kita yang tidak bersahabat dengan, ya katanya dengan lingkungan kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tempat pekerjaan pun dimanapun kita berada. Dan saat-saat ini adalah saat yang sangat tepat bagi kita, dikatakan kita akan menuai. Apa yang kita tabur, itu juga yang pasti akan kita tuai. Dikatakan di sini, apabila sudah datang waktunya. Artinya, sudah datang waktunya kita menuai pasti. Saya mengibaratkannya seperti orang yang sedang menanam padi. Dia menanam padi dan tepat pada waktunya 3 atau 4 bulan ya, umur padi berapa bulan ya? 3 bulan atau 4 bulan, dia akan menuai. Apa yang dituai? Tentu padi. Ada juga umur padi yang setengah tahun, ya berbeda-beda tergantung dengan jenisnya dan pupuk yang digunakan. Nah, di sini dikatakan setiap orang yang menanam padi, kemudian dia akan menuai padi. Dalam waktu yang tidak begitu lama. Nah, apabila dia menanam durian, kapan dia akan memetiknya? Agak lama ya, tetapi ya namanya durian pasti enak lah ya. Kenapa dia enak? Saya berpikir ya, kenapa durian lebih enak daripada beras? Ya kalau durian di setahun sekali kalau bisa ya. Kalau mungkin kalau nasi kan di setiap hari, kalau durian juga setiap hari. Enaknya ya. Berbicara durian ya. Saudara, yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa apabila sudah datang waktunya, kita pasti menuai. Mengapa kita harus berbuat baik? Karena kita pasti menuai daripada apa yang kita perbuat. Tergantung tadi, apakah dia durian, apakah dia padi, apakah dia jagung, yang jelas pasti menuai. Jangan kayak kalau orang mau menanam sesuatu, udah tanam aja, tumbuh sendiri, nanti umpamanya dia nanam padi, dia menanam padinya 3 bulan kemudian baru datang saya mau panen padi. Nah, tidak dilihat. Waktu dia lihat apa yang ada di sana, nah, kemungkinan lalang dan rumput ya, karena tidak dirawat dan tidak dipelihara.
harus dipelihara supaya imannya tetap kuat dan bertumbuh dengan cara bagaimana? Membaca Alkitab. Saya tertarik dengan kalender saya ini ya. Siapa yang masih pegang kalender ini? Atau sudah kececer di mana ya? Wah, puji Tuhan. Masih ada, sudah hilang ya. Berarti kalau saudara mengikuti ini berarti sudah selesai bulan Oktober ini 1 kali baca Alkitab. Wah, luar biasa. Seharusnya BPJ kasih ini nih, hadiah ini. Mulai lagi ya. Kalau ada yang bolong-bolong, luruskan diikuti lagi supaya kata Ibu mamanya Grace tadi bahwa kalau lewat 1 hari katanya ada yang kosong, ada yang tidak tidak terisi. Bagaikan perut kalau tidak makan sehari itu, aduh laparnya kapan, kalau sudah diisi jadi tenang gitu ya, ada kekuatan. Demikian juga ini, kalau kita tidak membaca berarti kita lapar, aduh pengennya marah-marah terus ya. Kalau pengen marah artinya belum baca. Artinya kalau lapar terus berarti belum makan. Ya itu ya, kalau mau adem-adem di rumah, segar-segar di rumah ya baca Alkitab. Ya. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan kita tidak menjadi lemah dan kita terus semangat dalam kondisi yang ada. Badai, orang katakan pasti berlalu. Itu akan menolong kita untuk lebih setia dalam mengiringi Tuhan. Untuk mengupayakan secara terus-menerus ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan perlu. Di sini dikatakan tahu bahwa kita itu pasti menuai. Ingatkan dalam hati kita, satu saat saya pasti menuai. Oleh karena itu kalau kita yakin bahwa kita menuai, kita akan pelihara apa yang kita sedang kerjakan. Apa yang sedang kita usahakan. Jangan hanya sekedar. Kalau kita pergi ke kebun, sekedar lewat, oh padinya bagus, tapi tidak dibersihkan. Kata Tukul, jangan bermimpi. Tapi kalau kita datang merawat, menyiram, dan juga kita sungguh-sungguh memberi hati kita, memberi diri kita, tentu kita akan menikmati hasil yang sangat luar biasa. Kita akan panen luar biasa. Alkitab mengatakan kita akan pulang dengan membawa berkasnya dengan bersorak-sorak. Kenapa? Ada perjuangan, ada usaha dan ada perjuangan. Dan juga dikatakan kita memberi itu terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, saya coba melihat beberapa tafsiran tentang hal ini. Kalau kita akan memberi kepada seorang saudara-saudara seiman, artinya kemungkinan kita egois gitu ya. Tapi waktu saya melihat lebih dalam lagi secara hurufiah ini adalah saudara seiman ini artinya bisa juga keluarga di mana kita berada. Artinya kalau kita di rumah ada keluarga kita di situ, di gereja ada keluarga kita di situ, di tempat pekerjaan ada keluarga kita di situ. Berarti di mana kita berada, berarti kita sebagai saudara-saudara kita. Nah, yang menjadi sangat menarik di sini adalah mengapa dikatakan saudara seiman, orang-orang yang dekat dengan kita. Kembali saya katakan kita sangat memperhatikan orang yang jauh di sana gitu ya. Saya ulang-ulang ini karena ini adalah suatu kebiasaan kita tentang handphone tadi ya. Yang jauh sana kita lebih perhatikan, tapi yang dekat kita abaikan. Nah, di sini dikatakan saudara seiman, kita abaikan, yang lain kita perhatikan. Oleh karena itu dikatakan harus lebih terutama adalah saudara-saudara seiman. Artinya dalam keluarga kita, keluarga di mana kita bertumbuh, di dalam rumah kita masing-masing, di gereja, RT, RW kita, dan di lingkungan pekerjaan kita. Karena mereka adalah keluarga kita. Kalau saya bukan keluarga Filipi Cengkareng, tidak mungkin ketemu orang Cilacap sama orang Solo ya. Halo, kita tegur, nah, orang katakan siapa lu gitu kan. Saya seperti kenal orangnya. Saya tegur dia, dilihat saya, oh iya, dilihat saya, oh iya. Siapa ya? Oh bingung juga siapa ini. Mungkin dibilang, Pak ini sok kenal kali ya gitu kan. Karena apa ya? Karena tidak kenal. Kalimantan, Jawa,
Sumatera, dan lain sebagainya. Tetapi kita ada di dalam keluarga Tuhan dan kita ada di Jemaat Filipi Cengkareng dan kita punya tanggung jawab untuk saling menguatkan. Ada yang ulang tahun, selamat berulang tahun ya. Terima kasih. Ada yang sakit, kita dukung dalam doa. Ya kalau tidak pandemi mungkin kita sudah kumpul sama-sama, apalagi yang ulang tahun ya, makan sama-sama di sana. Tapi ya kayaknya ada dibawa di sini ya. Karena tidak boleh ke rumah lagi kena kondisi. Tapi satu saat badai pasti berlalu katanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah hal yang menarik bagi kita sebagai anak Tuhan, bahwa kita harus melakukan itu terlebih dahulu kepada saudara-saudara kita seiman. Boleh kita menafsirkannya dalam satu kalimat yang bisa kita pahami, tapi secara hurufiah di sini adalah bagaimana keluarga kita, bagaimana dengan jemaat kita, lingkungan dimanapun kita berada, dan itu harus kita perhatikan. Jangan dulu lihat yang jauh-jauh dulu, lihat dulu yang di depan mata. Kan kasih itu katanya, bagaimana mungkin kamu mengatakan bahwa kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sedangkan yang kelihatan tidak dikasihi. Sakit ya kalau begitu ya itu ya. Ada istri, ada anak-anak di situ, wah orang lain yang dikasihi, wah bagaimana, katanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini menarik bagi kita bahwa pasti menuai. Kalau sudah pasti menuai dan usahakan, jangan di sini dikatakan jangan sampai kita menjadi lemah, jangan sampai kita membiarkannya begitu saja, tapi kita harus merawatnya dengan baik karena datang waktunya kita akan menuai dengan luar biasa. Nah, kalau dikatakan di sini katakan akan datang waktunya, menjelaskan kepada kita juga bahwa waktu bagi kita itu sangat terbatas. Saya garis bawahi bahwa waktu bagi kita sangat terbatas. Oleh karena itu pergunakanlah dengan yang baik. Yang terakhir, mengapa kita harus berbuat baik? Kita baca ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sekali lagi 1, 2, 3. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya garis bawahi kalimat ini, selama masih ada kesempatan bagi kita, kita harus mengerjakannya. Saya mengambil gambar ini, di sini dikatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Dan juga dikatakan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Menarik. Ini adalah kerinduan, ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bahwa ini adalah kesempatan, peluang yang baik bagi kita untuk menyatakan kasih Allah itu kepada dunia. Saat ini semua orang merindukan perbuatan baik tersebut. Karena kondisi dan situasi membuat orang haus akan perhatian, haus akan banyak hal. Dan disinilah peluang bagi kita sebagai anak Tuhan untuk menyatakan kebaikan Kristus itu dalam hidup kita. Waktu saya di daerah Gorontalo, saya diminta untuk mendoakan jemaat yang lagi sakit di rumah sakit, yaitu di daerah Kabupaten Pohato Yamarisa. Waktu saya pergi, saya belum terlalu kenal jemaatnya karena ada hamba Tuhan yang menggembalakan di sana. Dan saya diminta untuk mendoakan, pergi mendoakan. Waktu saya pergi mendoakan, saya pergi berdoa rupanya ada, saya bilang apakah dia orang ini, tapi yang jaganya adalah orang jenggotan gitu kan. Tapi saya berdoa, saya mau berdoa, bilang oh ya silakan. Waktu berdoa rupanya bukan
jemaat yang didoakan orang lain gitu ya. Tapi dia senang didoakan. Baru kemudian datang keluarganya, lalu saya dibawa, oh di kamar sebelah ini didoakan. Tapi ya, diminta maaf, oh kami senang didoakan. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam situasi, kondisi yang kita hadapi, kita sedang haus, orang menyatakan kebaikan bagi kita, tentu kita senang. Artinya saya mau sampaikan bahwa tergantung dengan kita sebagai anak Tuhan. Bagaimana kita melakukan perbuatan baik, seperti Mahatma Gandhi mengatakan bahwa kekristenan bagus, ajaran Tuhan bagus, tetapi bagaimana dengan pengikutnya? Kalau kita memang menyatakan kasih Kristus itu kepada orang, tentu orang akan haus akan hal tersebut. Siapa kita? Pembawa damai dan pembawa sukacita dan berkat. Sehingga kita dapat hadir di sana dan melakukan kebaikan-kebaikan itu, sehingga melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Peribahasa mengatakan bahwa gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belangnya. Manusia mati meninggalkan namanya. Ya, nama apa yang kita tinggalkan? Ya, ini tergantung dengan perbuatan kita. Nama yang tercoret itu adalah tergantung dengan perbuatan kita. Wah, seandainya dia ada, dia akan lakukan ini. Dia orang baik, dia sangat baik. Tapi sebaliknya, wah kalau dia ada pasti rusuh. Meninggalkan nama, ini adalah hal menarik dalam kehidupan kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mau atau tidak, gelar itu akan diberikan kepada kita. Ya, seorang perempuan yang senang menjahit. Siapa namanya? Dalam Alkitab ya. Ya, puji Tuhan ada yang senang jahit di sini. Oke, luar biasa ya. Siapa namanya? Yang menjahit kain ungu? Tabita. Pada waktu dia sedang mati, baru orang datang untuk membawa. Ini adalah selama hidup dia memberikan kain, baju yang dijahitkan kepada dan diberikan kepada orang-orang yang sedang miskin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah kerinduan bagi kita bahwa kita harus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sehingga kita mati, kita meninggalkan nama. Nah, ini adalah dikatakan peluang bagi kita untuk melakukan perbuatan tersebut, perbuatan baik. Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan, oleh karena itu layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, memberi diri dengan sungguh-sungguh. Kalau apa yang ada pada kita, kita berikan, tentu itu akan bermanfaat. Karena kembali saya tegaskan bahwa kita pasti menuai tepat pada waktunya. Juga dalam Galatia mengatakan bahwa, Galatia 6 ayat 7 mengatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Oleh karena itu berbuatlah baik, pasti kita menuai kebaikan. Kalau ada hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita, bercerminlah. Mungkin kita sudah menabur angin. Sehingga kita menuai puting beliung. Tidak mungkin kita menabur kebaikan, lalu kucuk-kucuk orang datang, lalu marahin kita. Ada masalah apa? Pasalnya apa? Tidak ada kan? Tetapi kalau kita berbuat baik, kebaikan tetaplah baik. Oleh karena itu, dalam hidup kita, kita harus melakukan kebaikan. Selain daripada itu, karena kita pasti akan menuai kebaikan tersebut. Dengan demikian saudara yang dikasih oleh Tuhan, kerinduan Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan, kita harus berbuat baik. Sebagai kesimpulan kita, alasan mengapa kita harus berbuat baik, karena ini merupakan perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Harus berbuat baik. Karena kita sudah menerima kebaikan yang daripada Allah, dan seharusnya kita juga berbuat baik karena ini perintah bagi kita. Yang kedua adalah karena pada akhirnya nanti kita pasti menuai apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita.
kita pasti menuai. Nah, sekarang nanti saya akan menuai apa? Tergantung dengan apa yang kita tanam saat ini. Dan juga dikatakan karena hidup ini adalah kesempatan. Karena kita masih diberikan kesempatan, perbuatlah hal-hal yang sangat bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Supaya nama kita dikenang oleh orang. Kemanapun kita pergi, mungkin kita pindah, mungkin kita ke pangkuan Bapa di surga, nama kita tetap dikenang oleh orang. Kita orangnya yang baik. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam Putra-Mu Yesus Kristus, bersyukur pada hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh meneguhkan, menguatkan kami di dalam kami mengiringi akan Tuhan. Secara khusus mengingatkan kami sebagai orang Kristen untuk berbuat baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Firman Tuhan menginginkan dalam Matius mengatakan bahwa kami harus menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga melalui pancaran kasih perbuatan baik yang kami lakukan, Tuhan yang dipermuliakan. Bersyukur atas kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita untuk kita boleh belajar berbuat baik, karena itu adalah perintah Allah. Karena nanti kita akan menuai dan selagi ada kesempatan berbuatlah baik. Oke, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya saya mau akan membacakan satu ayat untuk mengantar kita untuk persembahan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Mengatakan bahwa hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itulah pembacaan kita. Kita mau naikkan pujian kita. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Yesus.
Yesus, terima kasih untuk kebaikan Engkau pada kami sampai hari ini Tuhan. Sampai pagi ini Tuhan, Engkau masih memelihara kami ya Bapa. Tuhan, pada saat ini kami akan menaikkan doa-doa pokok kami Tuhan. Terlebih dahulu kami mohon ampun Tuhan untuk setiap kesalahan kami yang kami perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Biarlah doa yang kami panjatkan ini Tuhan nanti berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk kebaikan Engkau Tuhan. Pada sampai saat ini, minggu terakhir di bulan Oktober ini Tuhan, Engkau masih memelihara kami, memberikan kesehatan kepada kami ya Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang terus menjaga yang kami ya Bapa. Pada saat ini kami Tuhan berdoa untuk terima kasih untuk kebenaran dari firman yang telah kami dengarkan ya Bapa. Selama di bulan Oktober ini ya Tuhan, biarlah kami menjadi taat, menjadi Kristen yang bercahaya, menjadi Kristen yang sejati, dan terakhir kami akan berbuat baik sampai akhir hidup kami ya Bapa. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang telah memberitakan kebenaran dari firman Engkau Tuhan. Kau jagai beliau Tuhan dalam kehidupannya secara pribadi dan keluarganya Bapa. Berkati dalam pelayanannya, berkati dalam setiap aktivitas kehidupan mereka setiap hari Tuhan. Cukupkan setiap kebutuhannya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga telah memberikan persembahan Tuhan Yesus. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau melalui persembahan ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi ya Bapa. Biarlah berkat Engkau melimpah dalam kehidupan kami Yesus. Pada saat ini kami berdoa Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, yang dalam pekerjaannya Tuhan, Kau berkati setiap pekerjaan mereka, perlancar usaha mereka ya Bapa. Biarlah apa yang mereka lakukan Tuhan berkenan di hadapan setiap atasan mereka dan Engkau ya Bapa. Tuhan berkati juga untuk teman-teman kami yang pada saat ini mungkin lagi mencari pekerjaan Tuhan. Biarlah seturut kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan untuk mereka ya Bapa. Dan mereka dapat menemukan pekerjaannya dengan tepat pada waktunya Bapa. Pada saat juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu tempat ini yang lemah tubuh, yang pada saat ini Tuhan, biar Engkau pulihkan kondisi mereka sedia kala ya Bapa, melalui obat-obat yang mereka minum, melalui pengobatan yang mereka sedang lakukan ya Bapa. Biarlah biru-biru darah Tuhan Yesus dapat menyembuhkan mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap adik-adik kami dalam dunia pendidikan ya Bapa. Biarlah mereka dapat belajar di rumah dengan baik ya Bapa. Biar Engkau berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka dapat mengikuti setiap ajaran dengan baik ya Bapa. Berkati kesehatan mereka juga Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk program gereja kami Tuhan, untuk acara baptisan yang akan diadakan di bulan November nanti Tuhan. Biar Engkau berikan petunjuk Tuhan untuk acara tersebut ya Bapa. Dan untuk Natal juga Tuhan Yesus, biarlah dapat berjalan dengan baik Tuhan di masa COVID-19 ini ya Bapa. Biarlah kami sebagai jemaat-Mu di tempat ini Tuhan bisa merasakan hikmat dari perayaan Natal tersebut ya Bapa. Meskipun dalam suasana yang sederhana ya Bapa. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Biarlah Engkau jauhkan bangsa dan negara kami ini dari malapetaka, dari bencana-bencana alam Tuhan, dan dari segala sakit penyakit ya Bapa. Biarlah Engkau juga pimpin mereka yang memimpin bangsa dan negara kami ya Bapa. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan juga untuk masa COVID-19 ini Tuhan, Kau jagai setiap para dokter dan para medis Tuhan yang
terjun langsung dalam menangani pasien COVID-19 ini ya Bapa. Tutup bungkus Tuhan mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan, jauhkan dari segala penyakit ya Bapa. Berikan kesehatannya lebih lagi kepada mereka ya Bapa. Inilah kerinduan kami Tuhan, setiap doa-doa kami Tuhan untuk bangsa dan negara kami dan untuk gereja kami ya Bapa. Kami alaskan hanya dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus, dan untuk menutup doa ini kami akan menutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan dan lama-lamanya. Amin. Sebelum kita tutup ibadah kita siang hari ini, saya akan membacakan warta gereja. Ibadah doa Jumat tanggal 30 Oktober 2020 WL Ibu Yesi, Renungan Saudara Nando. Ibadah Raya 1 November 2020 WL Bapak Sugianto, Firman Tuhan Bapak Gembala, Singer Ibu Rita, doa syafaat dan pemerhati ibadah Bapak Trimaryono, kolektan Ibu Penny, multimedia Saudara Alfeus, musik tumpal Johan Joshua, petugas perjamuan kudus Saudari Yuni. Kita akan masuk dalam penutup ibadah kita pada hari ini. Saya undang jemaat bangkit diri. Kita mau katakan dalam pujian kita, oleh karena kemurahan Tuhan. Nanti doa penutup dan doa berkat Bapak Gembala. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku semua. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena
Puji nama Tuhan, Allah kami hebat, Allah kami luar biasa. Pekerjaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kami dapat menikmati sukacita Tuhan pada hari ini melalui ibadah kami. Dari awal, pertengahan, hingga berakhir berjalan dalam pertolongan Tuhan. Melalui puji-pujian yang kami sudah naikkan, kesaksian anak-anak Tuhan, di mana Tuhan sudah menolong mereka melewati tahun-tahun yang mereka lewati sampai saat ini. Mereka boleh bersukacita oleh karena pertolongan Tuhan. Dan setiap doa-doa yang kami sudah naikkan, Tuhan pasti menjawabnya tepat pada waktu Tuhan. Demikian juga firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kami, supaya kami dapat memancarkan kasih Kristus melalui kehidupan dan perbuatan baik, perbuatan nyata dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Bapa. Hamba mau berdoa bagi seluruh anak-anak Tuhan dalam pekerjaan mereka sepanjang sepekan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dimanapun mereka bekerja, baik ada di Jakarta, luar Jakarta, dimanapun mereka melakukan segala tugas dan pekerjaan mereka yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan buat berhasil. Karena mereka sentiasa berharap dan berserah kepada-Mu. Dijauhkan dari kecelakaan mara bahaya dan berkat Tuhan selalu nyata dalam kehidupan mereka. Demikian juga anak-anak kami dalam pendidikan, Tuhan berikan mereka kepintaran yang daripada Tuhan. Terpujilah nama Bapa, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan mata rohani-Mu kepada Dia yang adalah sumber berkat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahku sumber kurnia, seluruh makhluk puji-Mu, Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.